Ketujuh atau 8 nanti? Ntar Ntar ke 8. 8 ya. 7 sama 8. Sini katanya dikatakan wa fi lailatis sabi'ati, dan di dalam melaksanakan tarawih pada malam ke-7, faka'annama adraka Musa alaihi salam wa nasarahu ala Fir'aun wa Haman. Barang siapa yang melakukan tarawih di malam ke-7, seolah-olah dia menemukan Nabi Musa. Menemukan Nabi Musa, jadi satu letting sama Nabi Musa. Itu zaman. Menemukan, menzamani Nabi Musa alaihissalam. Bukan cuma menjalani Nabi Musa menzamani Nabi Musa alaihissalam. Kalau menzamani Nabi Musa alaihissalam, kalau cuma menzamani Nabi Musa alaihissalam, nggak ada gunanya. Kalau dia pro-nya pro Fir'aun, ngapain? Ya. Itu karena Fir'aun sejaman sama Nabi Musa yang jadi musuhnya Nabi Musa. Gitu. Nah di sini katanya menemukan atau menjamani Nabi Musa alaihissalam seperti dia menemukan Nabi Musa alaihissalam, wa nasarahu ala Fir'auna, dan dia membantu ya Nabi Musa mengalahkan Fir'aun, wa Haman, dan Fatih Haman. Nabi Musa alaihissalam ini nabi yang diutus kepada Bani Israel. Bani Israel di situ Fir'aun, musuhnya Fir'aun, lawannya Fir'aun. Fir'aun ini katanya dulunya Fir'aun itu orang biasa, orang miskin dulunya. Orang miskin. Bahkan Fir'aun dalam sejarahnya pernah dagang semangka. Ya, pernah dagang semangka, pernah jadi centeng. Menjadi satpam security. Dan pernah juga jadi penjaga kuburan. Jadi kalau kayak kita mah apa namanya itu PU, bidang TPU. Iya, bidang TPU. Ya, pekerjaan umum bidang TPU. Nah kemudian satu ketika dia suka ngambilin pajak orang-orang yang apa namanya yang menguburkan, diambil pajak ya, diambilin gitu. Kalau kayak kita diambilin pajak ya. Jadi orang mengubur situ sini pemasukan lu sekian gitu. Nah terus ini ternyata Fir'aun ini ilegal tanpa sepengetahuan pemerintah. Akhirnya pas ketahuan, wah ini gelap nih, nggak formal ya, ditangkap sama petugas pemerintah, ditangkap sama pemerintah. Nah kebetulan pada waktu itu tidak ada pajak pemakaman. Begitu ditangkap, dipikir-pikir sama pemerintah, oh iya juga ya, boleh juga ini idenya. Jadi setiap orang yang melakukan pemakaman diambil, dipinta, dipajak. Boleh juga nih idenya. Udah kalau begitu ente jadi pekerja pemerintah aja. Bidang apa? Bidang pemungutan pajak di kuburan. Akhirnya berjalan, pemasukan besar. Widih, berarti ini punya prestasi di mata pemerintah. Akhirnya satu ketika ada raja bawa kuda raja ngamuk sekuat-kuatnya. Akhirnya ngamuk sekuat-kuatnya, tidak ada yang bisa menaklukkan kuda tersebut. Akhirnya dipegang sama Fir'aun, kendalinya langsung ke ground, karena emang orangnya kuat. Akhirnya widih, ini boleh juga nih ya kemampuannya. Akhirnya naik pangkat jadi Raja. Jadi satpampres. Paspapres. Paspapres ya. Jadi paspapres. Jadi pasukan pengaman presiden. Akhirnya jadi pengaman, jadi pengaman pasukan presiden. Pas jadi
pengaman pasukan presiden. Ini presiden, ada yang hendak mengancam untuk membunuhnya. Ya, kata Firaun, tenang, nggak apa-apa. Pokoknya bilang semuanya kepada ahli negeri, jangan ada yang keluar rumah. Kalau ada yang keluar rumah, pokoknya kelar urusan, mati. Itu. Nah, pas begitu ternyata yang keluar raja. Wah, raja keluar, akhirnya wah ini kebetulan langsung tahu nih Firaun bahwa ini raja. Kebetulan langsung disabet pakai pedang, dibunuh, mati. Nah, akhirnya dibunuh raja, nah, dia naik tahta jadi raja. Nah, dari semenjak itulah terus sampai berkuasa selama 450 tahun lebih dan mendeklarasikan bahwa ana rabbukumul a'la. Aku ini rabbukum, Tuhanmu al-a'la yang maha. Ya. Kenapa begitu? Karena Firaun dalam sejarah hidupnya, selama hidupnya tidak pernah mengalami sakit. Jangankan sakit, bentol saja belum pernah. Jadi dia kira bahwa dirinya ini Tuhan. Akhirnya ditenggelamkan di Bahrul Maut, ya, di laut kematian. Nabi Musa alaihissalam. Panjang ceritanya. Nah, sampai konyolnya Firaun pernah ini katanya kalau gitu ini Musa ini semakin banyak pengikutnya. Ini satu-satunya jalan katanya. Bahasanya gua harus tarung sama Tuhan Musa. Tarung sama Tuhan Musa. Akhirnya dibilang, di mana Tuhan Musa? Tuhan Musa di langit. Kata dia nih. Akhirnya dikumpulkan pekerja-pekerja oleh Firaun sebanyak 30.000 orang untuk membangun bangunan menjulang tinggi. Orang ke atas, ya, yang jadi patihnya Haman namanya. Buat apa itu? Buat naik ke atas. Udah jadi gedung pencakar langit dibangun oleh 30.000 orang. Naik Firaun bawa kuda ke atas. Bawa panah. Mau ngapain? Mau manah Tuhan Musa. Musa. Naik ke atas. Ini konyol Firaun. Sampai di pucuknya langsung dikeluarin apa itu, busur panahnya, dipanah ke atas. Cus. Nah, Allah sengaja menguji Firaun supaya dia lebih murka lagi. Nah, ada burung lewat, sengaja Allah takdirkan mengenai burung. Akhirnya kena burung, tes, kan turun lagi anak panahnya. Sudah berlumuran darah. Ini katanya Tuhan Musa udah mati. Gua panah. itu Firaun. Ya. Gitu. Nah, kemudian malam ke-8 di sini katanya dikatakan malam ke-8 daripada fadilahnya Ramadan. Ya. Bilang dulu. Wa fi lailati sabi'ah. Ya. Malam ke-7 tadi ya? Iya. Ya. Sekarang malam ke-8. Wa fi lailati saminah a'tahu Allah Ta'ala ma a'ta Ibrahim alaihissalam. Wa fi lailati saminah, dan di dalam melakukan sholat tarawih malam ke-8, maka a'tahullah, Allah memberikan dia pahala seperti halnya Allah memberikan pahala kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu nabi yang nantinya melahirkan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Ibrahim itu punya anak dua. Satu Ismail, dua Ishak. Ishak nanti punya anak Yakub. Ya. Yakub nanti punya anak Yusuf. Ya. Yusuf nanti punya anak
Nah, ini dari sini nanti pecah ya, keturunannya ada yang jadi Yahudi, ada yang jadi Nasrani. Jadi dari keturunan siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Namanya Nabi Yusuf, Yakub, Ibrahim. Nah, kalau dari Nabiullah Ismail alaihissalam itu nanti akan menurunkan, melahirkan terus ke bawah Nabi kita Muhammad SAW. Ini Nabiullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Mughirah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Berapa tuh? 22. Nah, ke atasnya ada yang mengatakan sampai Nabiullah Ismail itu 33 keturunan. 33 tingkat. Cuma tidak ada riwayat yang sahih. Yang pasti karena udah susah ngelacak. Paham ya? Beda kalau dengan yang tadi. Kalau tadi tuh kita harus tahu itu. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Mughirah bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzainah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adan. Itu harus tahu kita. Nah, terus 30 ke atas, 33 ke atas sampailah ke Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya, Nabiullah Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Nahur bin Saru bin Ra'u bin Falah bin Abar bin Salah bin Arfaksad bin Syam bin Nuh bin Lamuk bin Mutawsa bin Mutasalkha bin Mutawsalkha bin Akhnuh bin Idris bin Yarid bin Mahlail bin Genan bin Unwas bin Sis bin Adam alaihissalam. Ya, sampai ke Nabiullah Adam alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini nabi yang terkenal sangat dermawan. Sampai Nabi Ibrahim nih dia nggak mau makan kecuali berjalan dulu kiri dan kanan 1 kilometer. Buat ngapain jalan 1 kilometer? Nyari temen supaya menemani dia makan. Beda sama kita. Kalau kita mah ada tamu juga diumpetin, ya. Nanti dulu ada orang. Bukan diajak makan itu. Iya. Tapi Nabi Ibrahim nggak begitu. Lagi makan dia nggak bisa makan sendiri, harus cari orang. Saking dermawannya Nabi Ibrahim. Sampai ada satu riwayat per satu harinya Nabi Ibrahim alaihissalam lebih dari menyembelih kambing lebih dari 200 ekor per satu hari. Nyuguhin apa? Nyuguhin tamu. Sampai pembantunya interupsi. Kalau kayak kita mau komen. Ya Nabi Allah, kalau begini bisa habis nih kambing kita. Paham ya? Buat nyuguhin tamu. Apa kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam? Wahai fulan, ketahuilah, jangankan hanya sekedar kambing. Ini belum punya anak nih. Andai kata aku mempunyai anak, kalau perlu dipotong buat nyuguhin tamu. Kalau kayak kita mah disuguhin gitu maksudnya. Karena sangat memuliakan tamu. Belum punya anak. Nah, ternyata terus ya, karena Nabi Ibrahim ini lama tidak punya anak. Berdoa pengen punya anak selama 90 tahun doanya. Baru dikabulkan. Itu Nabi. Berdoa selama 90 tahun baru itu Nabi. Kalau kita mau doa sekarang besok pengen dijabah. Kalau kagak, ini bagaimana sih urusannya? Gitu. Nah, barulah lahir siapa? Nabiullah Ismail alaihissalam. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam dicoba oleh Allah ketika Ismail berusia 7 tahun, sedangkan dia tidak mempunyai anak. Satu-satunya anak si mata wayang yang sangat dia cintai. Ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih. Paham ya? Ya abati inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Wahai anakku Ismail, ini anak kecil. Aku melihat tadi malam dalam mimpiku seolah-olah
aku ini diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Diceritain kepada siapa nih? Ismail, anaknya yang masih bocah. Apa kata Nabi Ismail alaihissalam? Ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, engkau adalah seorang nabi dan rasul. Tidak mungkin bermimpi impian-impian hampa, melainkan itu betul adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, pahit sekalipun yang aku rasakan. Hatta andaikan saja harus melepaskan nyawa ini, aku rela, wahai bapak. Gitu kalau kayak kita, ya. Coba anak tuh, ya, anaknya soleh, bapaknya soleh. Kalau kayak kita mau digituin, Rif, kata bapaknya dulu nih, aku disuruh mimpi suruh motong lu. Wah, kira-kira Pak? Bener lah. Bener lah. Disuruh siapa? Disuruh Tuhan. Wah, Tuhannya kagak bener itu Pak. Gitu maksudnya, ya. Ini enggak. Akhirnya terus, ya, sampai dieksekusi. Katanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dibawa ke Nabiullah Ismail dibawa ke padang pasir. Sama siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Buat apa? Untuk disembelih. Karena saking taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirnya ini diasah. Pisau diasah. Sebelum disembelih dicoba dulu ke batu. Saking tajamnya itu batu dibacok terbelah batu. Saking tajam. Coba dulu. Kenapa? Karena ini perintah Allah, jangan sampai gagal. Dia berat hati. Hingga akhirnya pas watallahul jabin, artinya keningnya sudah sudah dibaringkan pakai kita. Nabiullah Ibrahim alaihissalam nangis soal anaknya sudah dipotong dan dipotongnya oleh tangannya. Akhirnya nangis Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kata Nabiullah Ismail alaihissalam, wahai bapakku, aku ada permintaan terakhir. Apa permintaan terakhirnya? Permintaan terakhirnya, coba tolong yang pertama sing-singkan lengan baju. Jangan biarkan lengan bajumu terurai. Kenapa demikian wahai anakku? Karena nanti apabila lengan baju engkau terurai, nanti darahku akan mengotori baju. Ya. Dan aku khawatir apabila mengotori bajumu akan mengurangi pahalaku. Coba. Dan aku khawatir nanti apabila engkau pulang ke rumah, ibu akan mengetahui kabar bahwa aku disembelih. Disuruh disingkan dulu. Akhirnya udah, ya, dieksekusi. Dieksekusi ini apa artinya? Pisau yang begitu tajam tidak mampu, jangankan memotong, merobek saja kulitnya nggak mampu. Hingga akhirnya nggak mampu. Ini mungkin nangis menjadi-jadi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kayak kita nggak tega. Nabi Ismail alaihissalam berkata kepada Nabi Ibrahim, wahai bapakku, mungkin engkau setengah hati melakukannya. Kalau begitu jangan dari depan, dari belakang. Karena mungkin ini efek daripada nggak tega kali, jadi nggak mempan. Kalau begitu hantam dari belakang. Jadi kalau kayak kita ini lehernya udah nggak mempan. Udah kalau begitu tungkubin, hantam dari belakang. Nggak mempan juga. Sedih, nangis menjadi-jadi. Akhirnya langsung datang suara tanpa jasad. Apa katanya? Qad saddaqta ru'yaka ya Ibrahim. Engkau telah membenarkan mimpimu bahwa aku ini hanya sekedar memujimu wahai Ibrahim. Digantikan apa? Digantikan seekor kambing. Kambingnya dari mana? Dari surga.
Kambing siapa ini? Dulu kambingnya anaknya Nabiullah Adam alaihissalam, yaitu Habil. Karena Habil sama Qabil kan sayembara. Ya, Habil sama Qabil sayembara, sama-sama bawa kambing. Mana kambing yang diterima? Akhirnya yang diterima kambing Habil, diangkat ke surga kambing. Nah, pada waktu itu, pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam digantikan untuk menggantikan Nabi Ismail. Udah tahu pas begitu tekek kena jadi kambing ya, pas gitu. Di belakang Nabi Ismail alaihissalam sudah segar bugar. Itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab ya. Gitu. Jadi barang siapa yang melakukan sholat tarawih di hari ke-8, dia seperti halnya diberikan pahala yang Allah berikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji, nabi yang banyak ujian dari anak, ujian dari bapak. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak, kalau kayak kita mau ustadz kiai, bapaknya tokoh kafir ya. Jadi bertentangan sama bapaknya. Anaknya menyeru kepada tauhid, bapaknya menyeru kepada kemusyrikan. Bahkan bapaknya sendiri pengukir patung. Patungnya nanti dijualin, ya, dijualin buat apa? Buat disembah. Siapa yang ngejualin? Disuruh oleh bapaknya Ibrahim. Dagangin kalau kayak kita mah. Rip, dagangin Rip, tape Rip. Gitu nih, Arif nih. Ya. Nabi Ibrahim berdakwah mengajak kepada agama tauhid, bapaknya tokoh kemusyrikan, pekerjaan sehari-harinya bikin patung untuk disembah. Ya, diperjualbelikan. Yang suruh ngedaganginnya Nabi Ibrahim. Coba lah bayangin. Ya, orang suruh sama bapaknya. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai Nabi Ibrahim alaihissalam pernah dibakar. Selama, menurut sebagian riwayat, selama 1 minggu. Ada yang mengatakan 40 hari, 40 malam. Oleh siapa? Oleh Namrud. Ya, oleh Namrud. Dibakar di dalam kobaran api, ya, dibakar dalam kobaran api. Jadi begini, Ibrahim menghancurkan berhala-berhala banyak nih, dihancurin sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ada berhala kecil, sedang, besar. Ini orang-orang lagi pada nggak ada. Kalau kayak kita lagi pesta laut atau apa, pesta rakyat. Jadi nggak ada di mana? Di kampung nggak ada. Nah, di kampung ini kan banyak berhala. Nabi Ibrahim bergegas di situ, beraksi. Dihancur-hancurin tuh. Berhala dihancur-hancurin semua. Ya, tapi pinter, disisain satu. Yang paling gede. Paling gede disisain satu. Ya. Sisain satu. Nah, dicantelin di tangannya kampak. Pas datang, waduh, ini Tuhan kita, ini siapa yang hancurin? Ini nggak salah pasti Ibrahim, karena Ibrahim yang nggak ikut. Wah, dia panggil Ibrahim. Ibrahim, bener ente gini. Wah, agak saya mah. Gitu, agak saya mah. Lah sekarang mau begini aja. Ya, ini kan ngancurinnya pasti pakai alat. Di mana alat itu berada? Jangan tanya saya, kan ente sendiri tahu tuh. Di berhala yang paling gede, tampaknya aja masih nempel di tangannya. Berarti dia yang hancurin. Kata Namrud, lu blow on emang Ibrahim? Gitu kalau gitu. Masa patung bisa menghancurkan berhala-berhala yang lainnya? Dia kan nggak bisa ngapa-ngapain. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, lah kalau kagak bisa ngapa-ngapain, ngapain lu sembah? Oh iya juga ya. Akhirnya kalah argumentasi. Udah jangan banyak omong. Tangkap Ibrahim, tangkap. Akhirnya ditangkap, diikat, kepala semua, kaki diikat. Diapain nih? Penjara? Oh nggak mungkin penjara mah. Bunuhnya dengan cara apa? Bakar. Akhirnya dibakar. Dibakar. Apa namanya, konferensi pers ya. Ini presiden si Namrud ini
wahai seluruh warga negeri, ya, kita harus menolong Tuhan kita dari pembangkang-pembangkang Tuhan. Nek Ibrahim kata pembangkang. Ini musuh Tuhan kita Ibrahim. Makanya kita bela nih Tuhan kita. Wow, setuju gitu kata rakyatnya. Terus apa yang harus kita lakukan? Ente pada semuanya harus ngumpulin kayu bakar sebanyak-banyaknya. Siapa yang mengumpulkan kayu bakar maka itu sama dengan ibadah. Katanya nih. Ya, woi berarti kan ada fatwa dari MUI kalau kayak kita mah. Atau MUI kumpulin karena itu ibadah. Akhirnya ada orang berlomba-lomba sebanyak-banyak mengumpulin. Kenapa? Karena ada ada fatwa bahwa ini adalah ibadah buat ngebakar Ibrahim. Ibrahim lah yang jadi rongrongan Tuhan kita. Sebanyak-banyak orang berlomba-lomba. Ada yang nggak punya duit pun itu sampai ngutang-ngutang. Beli apa? Beli kayu bakar. Kumpulin. Akhirnya kayu bakar dikumpulkan oleh seluruh penduduk negeri. Ya, jadilah kayu bakar seolah-olah kayu bakar yang sudah menggunung. Ya, timbang buat bakar satu orang. Akhirnya dibakar, dinyalakan kayu bakar. Dinyalakan kayu bakarnya sudah dinyalakan selama 1 minggu menyalakannya. Jadi nyalainnya semua 1 minggu karena saking banyak. Bakar sini. Namrud bingung, waduh, bagaimana ini ngedeketinnya? Ini bagaimana ngebakarnya? Ya kan? Karena apa? Karena jangankan buat ngebakar Ibrahim nyemplungin, ngedeketin apinya aja udah nggak ada yang mampu. Saking panasnya. Datang iblis berwujud manusia, seorang laki-laki. Ngapain sih bingung banget romannya? Bingung ini, Pak. Ini semua nggak ada yang bisa, ini bingung bagaimana cara ngebakar Ibrahim. Kenapa? Karena kita nggak mampu mendekati api tersebut saking panas. Kata iblis yang berupa manusia, seorang laki-laki. Gampang itu mah, urusan cetek. Gimana? Lempar aja. Loh iya lempar. Siapa yang bisa melempar dengan jarak jauh Ibrahim? Orang sekalipun ini orang satuin lempar nggak bakalan nyampe, kata dia gitu. Kata iblis, ya lu mah belet banget. Gini sekarang mah, naik ke gedung yang paling tinggi. Mana gedung yang paling tinggi sih? Bikin manjanik. Nah disitulah yang pertama kali ada manjanik. Manjanik ini seperti gini. Jadi katrol ke sini, tetap ya. Nah, jadi di sini nanti apa? Gitu. Nah, nanti cung gitu tuh. Dilempar. Iya, dilempar. Itu namanya manjanik. Nah, Nabi Ibrahim di sini taruh. Lempar. Di atas gedung yang paling tinggi. Ibrahim layang-layang. Begitu melayang-layang di atas udara, Ibrahim datang. Jibril datang. Kalau kayak kita mah, Ibrahim, ente lagi genting ini. Lo jangan diem aja. Berdoa kepada Allah, minta keselamatan. Ya. Atau mungkin apa ente butuh bantuan ana, kata gitu. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Ana nggak butuh bantuan. Ana butuh bantuan Allah. Ya udah, kalau ente butuh bantuan Allah, cepat berdoa. Ini bisa mati urusannya. Gitu kalau kita. Lagi di mana nih? Lagi di awang. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Aku tidak perlu berdoa karena Allah sudah Maha tahu. Sampai ke api, itu api ngadak-ngadak. Makanya dalam Al-Quran ada ya naru kuni bardan. Wahai api, jadilah engkau dingin. Bardan. Nah itu langsung api itu dingin. Bahkan katanya bukan cuma api itu saja yang dingin. Seluruh api yang ada di dunia pada saat itu ya. Begitu Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya naru kuni bardan.
wahai api, jadilah engkau Dingin. dingin. Semuanya api di seantero jagat raya ini dingin. Sampai katanya ada ibu-ibu di satu negeri yang jauh dari bukan negeri itu. Lagi apa? Lagi masak roti. Masak roti, akhirnya dipegang api. Ini api ngapa adem? Gitu. Ini api ngapa adem ini? Begitu. Ya, masak air. Lah ini air. Apa? Api ini ngapa adem? Dipegang api. Dipegang bakal main. Waduh, semua anak-anak bakal pada main api. Nah, bardan. Kenapa? Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran bardan, nah, dingin. Wasalaman, awas, dingin kan ya? Karena saking dinginnya, nyaris itu sedingin salju. Api pada saat itu dingin, sedingin Salju. Cuman ini bahaya juga buat Ibrahim kalau dinginnya sedingin, Salju. dia bisa kedinginan dalam api. Paham? Paham. Akhirnya bardan wasalaman, dingin dan menyelamatkan. Artinya nggak terlalu Panas. dingin. Karena kalau terlalu dingin jadi beku nih Ibrahim, sangat bahaya juga dalam apa akhirnya bardan ditambahin wasalam. Allah berfirman. Ya, bardan wasalaman, dingin dan menjadi keselamatan. Waduh, ini juga bahaya juga nih. Kalau cuma bardan wasalaman aja. Kenapa? Karena ini efeknya kepada semua api yang ada di dunia. Nah, makanya ditambahin bardan wasalaman ala Ibrahim, khusus kepada Ibrahim. Jadi dingin lagi yang lain. Apa? Panas lagi yang lain. Cuman di situ saja. Kenapa? Karena bardan wasalaman ala Ibrahim, khusus kepada Ibrahim. Ya. Ke situ dibakar selama 40 hari. Selama 40 hari api sudah habis, Nabi Ibrahim seger. Bahkan katanya keluar dari api seperti halnya setelah bangun dari tidur yang nyenyak, yang begitu menyegarkan itu, sambil aduh, enak. Nggak ada sehelai benang pun yang terbakar. Bahkan ditanya, pernah ada sahabat Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya, wahai Ibrahim, selama di dunia ini katanya pengalaman ente yang paling indah, yang paling nikmat, yang paling sejuk, ente pernah pada saat apa? Dijawab oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, katanya seumur hidupku yang paling sejuk, yang paling enak yang pernah aku rasakan ketika aku dibakar sama Namrud. Ya. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Masalah puasa, masalah Yahudi sekarang apa masih ada ngikutin ajaran Nabi Musa? Nabi apa? Nabi Musa. Oh enggak. Ya. Karena pada prinsipnya mau Yahudi mau Nasrani yang masih yang mengikuti Nabiullah Musa dan Nabiullah Isa alaihissalam itu enggak berbeda dengan Islam. Artinya perintah menyembah Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Cuma memang tata cara ibadah beda. Yaitu kalau yang aslinya. Jadi kalau konsep ketauhidan itu sama. Jadi nggak ada ajaran Tuhan Ibu, Tuhan Bapak, Tuhan Anak, nggak ada. Nah berarti ada Tuhan Ibu, Tuhan Bapak, Tuhan Anak. Ini udah nggak murni. Karena sejatinya yang murni itu sama. Perintahnya, ibadahnya kepada siapa? Allah. Dan beriman kepada Muhammad SAW. Ya meskipun Nabi Muhammad belum lahir, karena sudah ada di dalam Taurat, sudah ada di dalam Injil. Jadi kalau ditanya apakah Yahudi sekarang mengikuti Nabi Musa alaihissalam, enggak. Karena kalau dia mengikuti Nabi Musa alaihissalam, tentu dia akan beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Makanya kenapa sih Yahudi ini benci kepada Islam? Bibit buit biang keladinya tadi itu. Jadi nabi-nabi terdahulu itu kebanyakan keturunan dari Ishak. Paham ya? Yang tadi nih Ibrahim kan punya anak, Ishak sama Ismail. Nah, kebanyakan hampir semua keturunan Nabiullah Ishak alaihissalam. Tiba-tiba ada muncul nabi keturunan dari Ismail.
dan aku diperintahkan untuk beriman kepada sini. Nah ini jadi sentimen golongan gitu. Nanti dulu, kalau gitu gengsi dong. Dari dulu juga emang keturunan kita keturunan Nabi. Ngapa harus beriman kepada dia gitu? Enggak akhirnya. Udah lagi? Enggak kalau ditanya enggak. Masalah puasa, Mang. Kemarin kan jadi di TV itu belum azan ya. Jam kurang itu belum. Jadi itu lagi di rumah Paubi, rumah Sabia kan. Gitu. Ini pulang tuh ke rumah, udah emak sama bapak daripada makan katanya udah azan. Ya kan? Pas dibilangin, belum azan, Pak, udah makan aja kan. Gitu. Wajib qadha. Udah gitu aja. Iya. Wajib qadha. Ya. Kata emak sama bapak tuh gini. Udah azan tadi di TV. Tahu-taunya bukan azan, Mang. Selamat berbuka puasa tulisan kayak gitu dikira azan. Sama bapak emak, dulu lagi makan ya berdua kata gitu. Emang udah buka kata, udah. Pergi bilang belum azan. Ya kalau makanya kita hati-hati ya begitu. Itu kudunya ditandain hari itu tuh. Harusnya wajib qadha. Wah, nanggel amat ya terserah itu mah. Cuma menurut hukum wajib qadha. Ustaz, kan sekarang kan orang kan kadang lebih percaya azan di TV pada di yang masjid-masjid gitu. Itu yang bener yang mana? Nggak apa-apa, TV juga sama. Kan ada kan azan di masjid adalah nungguin TV dulu deh. Iya, nggak apa-apa. Di TV nggak apa-apa. Yang jelas kan gini, di TV itu asal jangan gini aja. Waktu azan untuk daerah Sulawesi dan sekitarnya. Jangan, itu mah bukan. Tapi kalau azan kan ada tulisannya untuk DKI Jakarta dan sekitarnya. Lebih akurat yang mana mungkin? Apanya? Yang dulu di ajanin di masjid di ini ya, pastinya di televisi. Karena kalau di televisi mah kan bukan orang yang azan, rekaman mesin yang azan, ya kan? Jadi dia udah selesai, udah sesuai. Jadi sama aja sama alarm, ya kan? Sama alarm tinggal di program udah jam sekian sesuai dengan jadwal, cek azan. Kalau gitu. Iya. Tapi kalau di masjid buka dulu, ngodu dulu, bahkan nggak cukup kopi dulu dikit, udah kopi dulu, udah ada kolak dulu sedikit. Belum juga pakai baju, udah berapa menit tuh selisih, paham ya? Gitu. Lagi? Kalau niat puasa sebulan. Ente hadir nggak di sini buat tarawih pertama? Enggak, tarawih kedua. Tarawih. Jadi menurut madhab Imam Syafi'i itu nggak bisa puasa selama niatnya selama sebulan penuh, nggak bisa, nggak boleh. Kenapa? Karena menurut madhab Imam Syafi'i mesti setiap malam itu niat. Ya, kalau nggak niat hari itu wajib ditandain, nanti wajib qadha. Nah awas nih ya, ini wajib ditandain dan nanti wajib qadha. Waduh, kalau begitu enak dong. Kita ini bisa bebas-bebasan hari itu, ngopi, ngudud, terus apa lagi? Ngopi, ngerokok, ngemih ya. Nggak bisa. Perlakuannya seperti puasa tapi tidak terhitung puasa. Artinya jangan makan dan minum, kita bertingkah seperti orang puasa. Wajib hukum. Hukumnya. Cuma hari itu tidak terhitung puasa. Namanya itu imsak. Wajib imsak. Paham ya? Paham? Bener paham? Jangan paham. Tapi tadi kata Arif, kalau misalnya lupa niat nggak apa-apa, kata ada cadangan lagi. Nah awas, belum selesai. Jadi yang niat boleh 1 bulan itu madhab Imam Maliki. Awas ya, madhab Imam Malik itu membolehkan niat 1 bulan penuh, niat sekali untuk 1 bulan penuh. Jadi nanti di awal bulan Ramadan nawaitu
nawaitu sauma syahri Ramadan kullihi. Nawaitu aku niat puasa bulan Ramadan seluruhnya 1 bulan penuh. Itu begitu cukup udah, nggak pakai niat-niat lagi. Tapi madhab bukan madhab siapa? Imam Imam Syafi'i. Syafi'i. Bukan madhab kita, tapi madhab Imam Maliki. Malik. Kalau kita kan Syafi'i. Iya. Cuma ada di golongan ulama. Di golongan ulama siapa? Ulama Syafi'i mengatakan ada baiknya kita double. Paham ya? Ada baiknya kita double. Artinya kita ada baiknya kita double gimana? Kita berniat di awal bulan Ramadan dengan niat Imam Malik 1 bulan penuh, tapi setiap malam pun kita wajib niat juga. Gimana? Apa gunanya dong kalau begitu? Kita niat 1 bulan juga, toh pada akhirnya setiap malam kita wajib niat juga. Apa gunanya dong? Nah, gunanya kalau nanti bener-bener kita ini lupa akan niat, ini mungkin saja menurut madhab Imam Malik nanti berarti puasanya Sah. sah. Paham ya? Iya. Kalau sampai misalnya mentok-mentoknya lupa, berarti masih ada yang mengcover gitu, ada yang menghandle. Paham ya? Itu katanya tujuan. Jadi jangan begini, gue mau udah niat ini 1 bulan, Iya tadi Udah. bilang gitu. gue mau niat ini 1 bulan, udah kagak usah niat lagi setiap malam. Enggak, wajib niat. Wajib niat. Kenapa? Karena kita madhab Imam Tapi Syafi'i. Lah tuh kalau begitu mah Ustaz, ngapain itu kita capek-capek niat 1 bulan? Didobel kalau emang harus setiap malam kita niat juga. Kan begitu? iya. Nah, itu enggak begitu. Barangkali saja nanti kalau kita udah lupa-lupa amat, berarti nanti di akhirat terhitung puasa kita sah. Menurut siapa? Imam Maliki. Imam Malik. Gitu artinya ya, ada safety lah sedikit. Gitu maksudnya ya. Tapi awas jangan jadi dalih, wih gue udah niat ini 1 bulan kagak niat. Enggak boleh. Tetap. Apa gunanya dong? Nah, ini jaga-jaga. Bener-bener kita dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti nanti tetap puasa kita itu Sah. sah. Awas nih. Itu maksudnya. Ada lagi kalau puasa? Ada. Wallahu a'lam bishawab. Udah. Sidek banget gue menengahnya dari Allah, Robi. Parah deh udah. Udah makan lagi makan. Ini lagi kuplek banget Bang makan. Udah ajan nih udah gitu kan. Udah tadi di TV udah ajan di TV. Mana